GBI Wow, Minggu 28 Agustus 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gina Darmawan. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah akhir. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa, amin. Mari biarlah pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita membawa hati kita yang rindu untuk menyembah Dia, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan menjadi satu rutinitas kami ada pagi hari ini Tuhan. Tapi kami datang pagi hari ini Tuhan bawa ke hati kami yang rindu untuk nyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang Tuhan bawa hati kami yang rindu untuk mengalami hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak Engkau yang beracara pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan hanya nama-Mu dipermuliakan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami percaya Tuhan sukacita surga hadir di tempat ini. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita.
Kau ada mendampingi tiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama katakan, janji-Mu yang telah menuliskan ku punya. Mari sama-sama bersuka cita buat Tuhan kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, oh haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yes, amin. Kami membawa sukacita kami di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Saudara yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita mau katakan, oh 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 oh, oh 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 oh, oh Yesus, oh 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 oh, oh 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 oh. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Coba sendiri katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Oh, Kau beri kekuatan. Haleluya, sama-sama sing. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita sing. Haleluya, bersukacita. Oh haleluya, bersukacita samanya. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Percaya Bapak Ibu, di dalam Dia ada kuasa, katakan amin. Amin. Sukacita yang melimpah, Allah yang ajaib Menara yang teguh, yang kota kota benteng perlindunganku.
sukacita dan pemulihan. Katakan, di dalam segala hal ada kuasa. Yang percaya ada kuasa di dalam namanya. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga. Engkau ajaib dan dahsyat. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa dalam yang siap menerima kemenangan dari Allah kita. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita beri kemuliaan, sukacita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Ajaib namamu Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan dulu kembali bangun saudara dalam hadirat Tuhan. Benar Tuhan ada kuasa yang tak terbatas di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan. Ada kuasa yang tak terbatas di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan beri buat setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih ya Bapa. Ini iman kami ya Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan Tuhan, Kau teguhkan hatiku. Iman kami ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi. Sama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Oh tiada, mari sama-sama dengan imanmu katakan, oh sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Terima kasih ya Tuhan, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sama-sama katakan, sebab aku percaya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari sekali lagi dengan penuh keyakinan katakan, sebab aku percaya. Jadikan pujian ini doa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sikaya ralabaya ralabas sikanada bayar ralabaya basi. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena firman-Mu dia. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, oh sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu. Kami percaya Tuhan yang terbaik yang Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, oh tiada pernah berubah. Ini iman kami ya Tuhan, kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Biar alaba sikaya ralaba ya ralaba. Mari sama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Bawa hati kami ya Tuhan, hati kami yang rindu untuk nyembah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh terima kasih, oh terima kasih. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sama-sama katakan dengan iman. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat
mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama aku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat Amin. setiap Oh, engkau yang percaya sama-sama katakan. ada mujizat setiap hari. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Inilah pernyataan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Tidak ada pernah kata terlambat untuk mujizat-Mu. Engkau Allah yang selalu tepat waktu. Tidak pernah terlalu cepat sehingga iman kami mati. Tidak pernah terlalu lambat sehingga kami hilang pengharapan. Engkau Allah yang tepat waktu. Engkau Allah yang sesuai porsi. Tidak pernah terlalu banyak buat kami, tidak pernah terlalu sedikit buat kami. Engkau Allah yang sempurna. Kalau hari ini kami masih bernafas, itu anugerah buat kami Tuhan. Itu lebih dari cukup. Dan kami mau katakan itu pun sudah mujizat yang terjadi tiap hari dalam kehidupan kami. Bukan panjangnya umur seseorang, tapi seberapa berharganya hidup ini kami tersendahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini berbicaralah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu, tegur kami kalau kami salah, luruskan jalan kami. Kami mau benahi hidup kami semasa kami masih bernafas, semasa kami masih hidup. Sebab kami percaya bukan karena melihat. Bukan karena kami lihat keadaan, bukan karena kami lihat keuangan, bukan karena kami lihat kesehatan, bukan. Kami hidup karena kami percaya akan firman-Mu. Dan firman-Mu itu iya dan amin. Sampaikan Tuhan, sampaikan. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Supaya kami rela untuk dikoreksi. Karena kami mau pulang setelah ibadah ini, kami berbeda Tuhan. Kami gak mau datang dan pulang sama, kami gak mau jadi orang yang tidak berubah di dalam Engkau. Tapi setiap kali kami diberi kesempatan beribadah, kami harus semakin benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis ambil alih ruangan ini, terutama ambil alih ruang hati kami. Kami siap
Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Thank you so much. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa, haleluya, salam sehat ya buat kita semua. Saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan jemaat di GBI Wow Terkasih. Ini adalah kali pertama saya ke ruangan yang ini. Jadi sebelumnya di ruangan yang bawah, masih agak bingung tadi masuknya, tapi puji Tuhan menikmati sekali hadirat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk yang terbaik. Yang kedua saya mau kasih applause juga buat present worship, yuk kita kasih applause yuk, luar biasa ya. Tembus hadirat, amin ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar, bersyukur kita masih bisa ada di satu ruang, satu waktu, satu hadirat. Setelah menjalani ibadah onsite, online, hybrid, online, onsite gitu ya. Tapi kalau kita masih diberikan kesempatan hadir, sesulit apapun, dalam satu hadirat menikmati hadiratnya itu luar biasa. Amin ya. Nah ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Coba bilang kanan kiri cepet banget ya. Minggu depan sudah bulan September, cepet sekali ya. Ini minggu terakhir di bulan Agustus dan saya percaya dengan tema besar The Year of a New Paradigm, tahun paradigma baru, seharusnya rumah pikiran kita sudah dipulihkan, seharusnya. Kenapa? Karena sudah 8 bulan dengar tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan paradigma yang baru. Untuk itu saya mau minta tolong tim multimedia untuk boleh tayangkan ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan satu judul pemulihan rumah pikiran. Kenapa sih namanya rumah pikiran? Karena tahun paradigma baru, paradigma itu bicara tentang mindset, tentang pola pikir. Makanya saya percaya di 8 bulan kita bicara tentang pola pikir, seharusnya sih 8 bulan ini rumah pikiran kita udah pulih, seharusnya begitu. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama, multimedia bisa ya? Tolong dibantu. Kenapa penting? Karena dari pikiran manusia itu menjadi satu alat untuk pengendali dalam kehidupan kita ya. Bisa multimedia? Tadi pagi kami ada sedikit trouble ya untuk ditayangkan, tapi sepertinya sudah oke ya. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kenapa sih penting? Saya tahu bahwa dalam hidup kita semua yang kita pikirkan itu timbul dari hati, betul? Nah kalau dari hati, Roh Kudus itu kan tinggalnya di hati gitu ya. Tapi ketika dia naik ke pikiran, pikiran kita ini yang punya trauma masa lalu, punya keinginan masa depan, itu kalau nggak di manage dengan baik, akhirnya pada saat Roh Kudus sudah pimpin kita, tapi kita tidak mengendalikan pemikiran kita, itu yang membahayakan. Oke, boleh di slideshow. Ya. Kalau yang nggak kelihatan bilang sama kanan kirinya lu udah tua berarti gitu. Kacamatanya mesti ganti ya. Oke, kenapa pikiran itu penting untuk kita pulihkan sebagai rumah pikiran kita? Karena pikiran itu bertindak sebagai pengendali. Pikiran bertindak sebagai pengendali gerak langkah kehidupan manusia, makanya perlu dijaga. Karena dari pikiran ini yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan hidup kita juga tidak terkontrol. Nah kenapa dikatakan bahwa gerak langkah kehidupan? Karena ada tertulis di dalam Roma 8 ayat yang kelima. Kalau kecil kita buka sama-sama di handphone kita ya. Kita buka sama-sama di Alkitab kita. Roma 8 ayat yang kelima, 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging tidak dikatakan merasakan loh. Gak dibilang merasakan, dikatakan apa? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Padahal seharusnya kita memikirkan perkara yang di atas. Seberapa persen banyaknya kita memikirkan perkara yang di atas dibandingkan dengan kebutuhan hidup kita. Semua orang juga punya kebutuhan hidup. Namanya juga masih tinggal di dunia, betul? Tapi apakah kebutuhan hidup kita itu melampaui perkara-perkara yang di atas? Di ayat ini gak dibilang merasakan loh. Padahal kan Roh Kudus tinggalnya di hati. Kita kan kebanyakan orang Kristen mainnya di perasaan terus ya. Betul? Ada hadirat Tuhan, dirasakan, betul? Hadiratnya dirasakan. Saya kasih tahu ya, perasaan itu sifatnya sementara. Ulang ya, perasaan itu sifatnya sementara. Tadi pagi rada kesel dikit, habis itu masuk dalam hadirat, rasanya bersyukur, habis ini keluar ada makanan tersedia di depan, sukacita luar biasa, betul? Dalam satu hari Anda bisa ganti perasaan berkali-kali. Karena dia sifatnya sementara, dengar dengan baik, tidak boleh ambil keputusan permanen ketika Anda ada dalam perasaan yang sementara.
Perasaan itu sifatnya mampir. Ya kadang-kadang senang, ya kadang-kadang kesel, ya kadang-kadang sedih, dia mampir. Pada saat dia mampir dilarang ngambil keputusan permanen. Oleh sebab itu pikiran kita harus dipulihkan terlebih dahulu. Gampang nggak? Nggak gampang. Makanya kita mau sama-sama belajar, lanjut firman Tuhan dikatakan. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Padahal Roh Kudus itu tinggalnya di hati. Itulah sebabnya kita perlu bekerja sama untuk kita melihat bahwa di masa pandemi ini kita kan semua sudah diajarkan Tuhan banyak hal, betul? Banyak sekali. Kita tuh dalam ibadah yang harusnya onsite seperti dulu sekarang sudah mengalami perubahan besar dengan tatanan baru gitu ya. Ada yang online masih, ada yang sudah onsite, ada yang hybrid. Dan mengembalikan jemaat ke gereja itu nggak gampang. Saya pelayanan sudah mulai onsite lagi dan banyak gereja bilang justru masih banyak juga yang online. Kenapa? Karena kenyamanan terbentuk di sana, betul? Tetapi kalau kita diberikan kesempatan untuk ibadah lagi onsite, buat saya tetap pergi onsite. Kenapa? In the end it's a real tears, nggak ada air mata virtual, emoticon, betul? Anda nangis dalam hadirat ya ini berantakan ya berantakan dalam hadirat tapi Anda menikmati. Nggak ada tuh kirim air mata virtual ke Tuhan, nggak ada. Tetap Anda harus menikmati hadirat Tuhan. Ajak teman-teman yang belum ibadah untuk onsite, ajak sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Nah sekarang kita mau belajar katanya kan pemulihan rumah pikiran. Rumah itu diajarkan Tuhan banyak hal di masa pandemi, betul? Selama kita di rumah, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Kita berusaha membuat rumah kita nyaman, betul? Ada nggak di sini yang selama pandemi hampir 3 tahun punya tanaman baru? Ayo jujur angkat tangan tinggi. Beli-beli tanaman baru ya. Ada nggak yang punya pet baru? Nah punya anjing baru, kelinci baru, kucing baru gitu ya buat nemenin karena lagi di rumah aja. Ada nggak yang selama pandemi hampir 3 tahun ini melakukan renovasi di rumahnya demi kenyamanan rumah? Ada? Renovasi itu bisa besar, bisa kecil. Yang kecil tuh ngeberesin kamar, merubah fungsi itu namanya renovasi. Duh saya sering banget merubah fungsi kamar. Yang tadinya kamar tidur berubah jadi kamar Zoom sekarang. Yang tadinya wallpapernya putih sekarang diganti wallpapernya hijau biar green screen sekalian. Yang meja makan tadinya tempat untuk makanan aja sekarang udah buku-buku di sana karena mau nggak mau ngezoomnya juga dari sana, ngajarnya juga dari meja makan. Siapa yang melakukan perubahan-perubahan kecil minimal selama 3 tahun di rumah? Angkat tangan tinggi. Tahu ya, berarti kita sama-sama tahu bahwa yang namanya renovasi itu diperlukan sebelum ada pemulihan. Yuk saya mau tanya. Waktu ada kata renovasi itu dilap-lap doang apa dibongkar menurut Anda? Renovasi dilap-lap doang atau dibongkar? Dibongkar, good. Sekarang pertanyaan saya, kalau dibongkar berantakan apa rapih? Berantakan. Itu yang akan kita alami pada saat terjadi paradigma baru. Dibongkar sama Tuhan pola pikir yang lama. Berantakan luar biasa. Tuhan kok saya ngerasanya sepertinya saya sedang direndahkan ya Tuhan. Dibongkar sama Tuhan. Nah kamu tidak sedang direndahkan. Emang selama ini kamu naruh diri ketinggian. Itu yang terjadi. Kita pikir kita yang direndahkan. Padahal sebetulnya kita yang naruh diri ketinggian. Tuhan aku merasa disudutkan. Kata Tuhan sudut adalah titik terbaik untuk engkau melihat lebih luas lagi. Cara pandang kita dirubah sama Tuhan. Pada saat ada sakit, pada saat ada tekanan hidup, kata Tuhan justru itu caranya untuk kamu lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Nah oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama bagaimana kita membereskan si rumah pikiran tersebut. Waktu ada kata pemulihan itu kalau dilihat di KBBI artinya ada 3 ya. Mungkin kecil di sana tapi saya akan sebutkan. Yang pertama kata pemulihan itu berasal dari kata pulih. Artinya yang pertama adalah kembali baik, kembali sehat. Kita mau kembali baik, kembali sehat. Amin. Makanya bangsa kita di usia 77 tahun ada slogannya yang namanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat bukan artinya kita ambil jalur instan loh gara-gara ada kata cepat. No. Pulih lebih cepat artinya kita berproses bersama-sama dengan Tuhan. Harus mencintai proses, enggak bisa enggak. Bangkit lebih kuat bukan artinya kita enggak pernah jatuh. Anda boleh jatuh 100 kali asal jangan di lubang yang sama.
Sebab firman Tuhan mengajarkan keledai pun tidak gak jatuh di lubang yang sama. Kalau jatuhnya di lubang yang sama itu namanya ngegali, bukan jatuh. Udah tahu gak kuat pakai kartu kredit, kenapa dijebolin lagi, kenapa minta lagi kartu kredit yang baru. Itu namanya Anda sengaja gali lubang. Habis gue ditawarin Jin, lagi makan di restoran ditawarin tuh sama salesnya. Buka lagi mau gak 5 kartu kredit, saya kasih tahu ya jangan gali lubang. Anda pernah jatuh di sana, jangan digali lagi. Kalau ternyata jatuhnya di pornografi, udah jangan dilihat lagi. Anda boleh jatuh 100 kali tapi tidak di lubang yang sama. Kalau di lubang yang sama Anda sedang menggalinya. Bereskan rumah pikiranmu, gak enak memang message-nya hari ini. Tetapi justru yang gak enak itu akan membuat kita jauh lebih pulih. Amin. Kalau kita sakit dikasih obat gak ada yang enak, betul? Tapi dengan obat itu kita jadi lebih pulih, lebih cepat. Nah oleh sebab itu kita lihat kalau jatuh 100 nggak masalah, yang penting bangkitnya lebih 1. Anda jatuh 100 kali, Anda bangkit 101. Anda jatuh 1000 kali di hal yang berbeda, saya kasih tahu enggak apa-apa. Yang penting bangkitnya 1001. Pulihnya lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Nah yang kedua itu artinya sembuh dari luka, sembuh dari sakit, kata pulih dari bahasa KBBI-nya ya. Siapa di sini yang punya luka, pernah punya luka? Angkat tangan yuk. Gak usah ngomong di hati deh, di badan aja ada. Saya gak percaya lo manusia yang udah seusia gini mulus total, gak pernah lecet, gak percaya saya. Pasti setiap kita pernah jatuh, betul? Waktu kecil pernah jatuh, pernah lecet, kalau gak diobatin, dengar dengan baik, dia sembuh sendiri. Betul? Kecuali dia cut robek begitu yang harus dibawa ke rumah sakit, itu pun setelah diobati ada yang namanya self healing. Tuhan itu memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada manusia nyawa sepaket sama self healing. Gak bisa enggak? Selalu sepaket dengan self healing. Kalau Anda jatuh, lecet, berdarah sekalipun gak punya betadinnya, gak punya obat merahnya, gak apa-apa dicuci, nanti dia healed. Artinya Tuhan selalu kasih kita tuh kapasitas bisa menyembuhkan diri kita sendiri saat itu. Nah kita yang kadang-kadang punya luka, lebay. Lukanya udah kering, sakitnya lama. Siapa yang punya bekas luka di sini? Kasih lihat yuk, saya punya bekas luka di tangan. Pak Iwan ada di tangan ya? Saya ada di tangan, ada di pipi. Saya punya scar di pipi, bekas jerawat yang gede banget. Terus kemudian bolong, namanya bopeng. Saya punya bopeng di sini, banyak banget bopengnya. Scar namanya. Kalau hari gini tinggal di laser urusan kuat-kuatan duit, betul? Habis itu mulus dia, udah mulus masukin ke sosial media pakai filter lagi. Gak ada pori-porinya orang zaman sekarang, betul? Mulus luar biasa gitu, ketemu kaget. Ih, beda banget ternyata, filternya tebal banget gitu ya. Setiap kita punya bekas luka dan bekas luka itu ada kisahnya. Saya kasih tahu ya, bekas luka itu bukti bahwa Anda telah berjuang. Amin. Pernah berjuang, saya punya bekas luka baru nih di tangan sekarang. Tangan saya nanti kalau salaman rasanya kasar luar biasa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Saya jadi juragan kapalan. Juragan kapalan. Ini tuh kapalan semuanya, juragan kapalan. Kecil gitu ya, annya kecil. Tangan saya kapalan, bukti bahwa saya telah berjuang. Ini tuh dihapus, ditolongin pakai skincare, tetap kapalan lagi. Kenapa? Karena hari-hari ini saya sedang olahraganya weightlifting, angkat beban. Nah pada saat saya ngangkat beban, pasti akan kapalan lagi. Ya. Setelah itu diangkat kapalan lagi. Waktu pertama kali latihan disuruhnya cuma angkat 20 kilo, itu aja udah luar biasa, angkat 20 kilo, gue takut turun bro. Lalu kemudian setelah 20 kilo berhasil, disuruh sama coachnya kali 12, aduh. Oke kali 12 berhasil, dia lihat gak apa-apa nih mukanya gak ngeden-ngeden. Mulai besok naik ke 42, tambah kapalan lagi. Karena berat sekali mau gak mau. 42 naik ke 60, 60 naik ke 70. Tangan saya kapalannya luar biasa. Kemarin saya berhasil mengangkat 100 kilogram. Jadi jangan main-main sama yang begini. Fungsinya apa sih saya jelasin gini? Tuhan itu gak pernah ngasih kepada kita terlalu banyak dalam doa saya tadi. Tuhan tahu engkau sedang di-stretch otot rohaninya. Kok dikasih sakit lagi Tuhan? Saya ini kan hamba Tuhan, tapi kok saya kayaknya sakit Tuhan. Di-stretch sama Tuhan, gak apa-apa itu baru 70, itu belum 100. Bagianmu tuh 100.
Karena kita nggak bisa menginspirasi orang lain tuh dari kesempurnaan Bapak Ibu. Ini ada mama saya. Waktu mama harus cuci darah, terus kita doa. Tuhan, ini anak semua udah melayani Tuhan. Berdoa bukan gak kurang-kurang Bapak Ibu. Tapi ketika itu harus terjadi, Tuhan tuh bilang dengan jelas ke saya, makanya nangis lihat mama ada di sini. Kita tidak pernah bisa menginspirasi orang lain karena kesempurnaan kita. Impossible. Tapi kita menginspirasi orang lain karena kita kuat di dalam ketidaksempurnaan. Keluarga hamba Tuhan yang cuci darah mungkin tidak sempurna, betul? Tapi waktu kita cuci darah, mama dengar dengan baik. Semakin kita bergantung sama Tuhan, disitulah yang akan menginspirasi banyak orang. Sebab kita hidup bukan karena melihat. Aku hidup karena percaya. Amin. Disitulah kita akan menginspirasi banyak orang. Kalau sampai Tuhan izinkan bebannya terus bertambah. Dan engkau akan kuat menanggungnya, terjadilah apa yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan, pencobaan yang kau alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan aku Allah akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga engkau sanggup untuk menanggungnya. Amin. Justru lewat ketidaksempurnaan yang kita hadapi, itulah yang akan menginspirasi banyak orang. Amin. Nah sekarang kita belajar yuk menjadi baru, sembuh dari luka, menjadi baru. Kita tuh punya luka dalam kehidupan. Cuman kita kadang-kadang lebay, lukanya udah kering, bilangnya masih sakit, ini udah gak sakit sama sekali. Tapi kita kadang-kadang bilang, aduh bekas lukanya ya, bekas luka yang dinangisin. Jadi kita berdrama sama hidup. Itu kalau luka biasa. Bagaimana kalau luka di hati? Kalau luka di hati sih nggak bisa kering, nggak bisa diplester. Anda harus kembalikan kepada pencipta dari hati itu sendiri. Makanya dikatakan di dalam Yeskiel 36 ayat 26, kita baca dengan keras sama-sama ya. Kalau sampai hati ini luka, gimana cara nyembuhin ya Tuhan? Gak gampang Tuhan, gak ada betadinnya, gak bisa diplester, betul? Kadang-kadang yang udah lalu aja kalau ketemu orangnya lagi, inget lagi masih sakit. Heran ya, padahal itu bekas luka loh. Tapi bekas itu aja masih sakit. Kembalikan kepada sang penciptanya. Dikatakan demikian, kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Gak dibilang lagi akan kuberikan hati yang sukacita, hati yang damai sejahtera. Enggak. Yang diberikan itu hati yang taat. Kenapa? Karena aturan emas di dalam hal-hal yang rohani bukanlah kepandaian. Aturan emas dalam hal-hal rohani adalah ketaatan. Kepandaian itu dari Tuhan. Kekayaan itu dari Tuhan. Betul? Ketenaran itu dari Tuhan. Tapi tolok ukur dalam hal-hal rohani cuma satu, yaitu ketaatan. Orang bisa taat setelah dia tahu manfaatnya. Jangan bilang ketaatan kalau Anda belum tahu manfaatnya. Coba saya mau tanya di sini, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Pernah enggak dulu waktu kecil diminta sikat gigi susah banget? Ayo siapa ngaku? Itu saya. Si mama udah ngomong, Gina sikat gigi gitu kan. Saya udah bohong. Udah susah banget sikat gigi. Mandi, siapa di sini yang susah disuruh mandi waktu kecil? Udah ngaku aja, you don't need to look good, you just have to be real. Oke? Kalau kita pengen look good, kita nggak bisa dibenahin, kita nggak bisa direnovasi, kita nggak bisa dibongkar. You don't need to look good, you just have to be real. Keaslianmu itu loh, renovasinya dari sana. Siapa yang di sini pernah waktu kecil susah banget disuruh tidur siang? Ada? Sekarang susah suruh bangun. Betul? Kenapa kok dulu itu terjadi karena kita nggak tahu kebermanfaatan, betul? Manfaat tidur siang kita belum tahu, cuman disuruh sama papa sama mama. Disuruh mandi kita belum tahu kebermanfaatan self hygiene. Cuman nyebelin aja, kepengennya kepet nggak mandi, heran disuruh mandi terus. Disuruh sikat gigi 3 kali sebelum tidur. Bilangnya udah 2 kali tadi pagi sama tadi sore. Sebelum tidur kadang-kadang lupa. Nggak tahu kebermanfaatannya sampai Anda harus bayar dokter gigi segitu mahal, betul? Masih disuruh baca Alkitab. Belum tahu kebermanfaatannya. Masih disuruh doa. Belum tahu kebermanfaatannya.
Masih disuruh nyembah, bangkit berdiri, angkat tangan sama-sama masuk hadirat. Masih disuruh? Belum tahu kebermanfaatannya. Sorry ya, kalau tahu kebermanfaatan Anda taatnya luar biasa. Jadi kenalilah Allahmu. Milikilah ketaatan di dalam Tuhan. Karena tadi ini loh, kita hidup itu bukan karena melihat. Kalau Anda hidup karena melihat, susah taatnya. Tuhan sakit, Tuhan tabungan habis, susah taatnya. Tapi kalau Anda tahu 2 Korintus 5 ayat 7 kita baca dengan keras 3, 2, 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup. Cuman percaya, taat aja udah. Bukan karena melihat. Baru kita bisa berserah sama Tuhan. Kita tuh gak menyerah sama keadaan Bapak Ibu gak? Pandemi belum kelar, bukan berarti kita gak berdoa, kita gak puasa, kita gak memperkatakan Mazmur 91. Udah. Tapi kalau pandemi belum kelar, Tuhan cuma minta satu sama kita. Tetapkah kita percaya? Ketika tabungan kita menipis tetap percaya? Bukan karena melihat? Ketika kita sakit tetap percaya? Bukan karena melihat, amin. Ketika rumah tangga berantakan Anda tetap percaya, bukan karena melihat, amin. Sampai engkau tahu Tuhan, justru aku menginspirasi dalam hidupku ini bukan karena kesempurnaanku. Tapi justru kekuatanku ketika menghadapi ketidaksempurnaan. Itulah yang jadi berkat buat banyak orang, amin. Tadi ada lagunya ya, senang banget loh dinyanyiin lagu itu. Kita nyanyi yuk, sama-sama yuk, refnya aja yuk. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Tahu nggak satu modal untuk Anda benar-benar bisa taat, sekalipun Anda melihat keadaan kayaknya nggak mungkin. Makanya berserah sama Tuhan. Berserah itu artinya kita ngambil keputusan loh bersama-sama dengan Tuhan. Beda sama menyerah, bahasa Indonesia mirip ya. Kalau menyerah Anda menyerah sama keadaan. Tender yang belum masuk, target yang belum masuk, jangan menyerah sama keadaan. Tapi Anda berserah kepada Tuhan, Anda ambil keputusan, Anda tidak sedang mengambil keputusasaan. Berserah kepada Tuhan. Nah kalau bicara berserah sama Tuhan, itu pakai waktunya Tuhan, betul? Ulang ya, siapa di sini yang suka berserah sama Tuhan? Dan mulai pakai waktu sendiri. Tuhan aku berserah kepadamu kalau bisa minggu depan ya Tuhan. Itu bukan berserah. Dengar dengan baik, yang namanya berserah sama Tuhan. Orang Kristen paling jago soalnya angkat tangan, Tuhan aku berserah. Tapi mulai rumah pikirannya yang gak dipulihkan. Nentuin jalan keluar, strateginya dipakai dengan cara hubungin ini, hubungin ini, hubungin ini. Atas nama berserah kepada Tuhan. Beresin rumah pemulihan kita. Yang namanya berserah cuma butuh satu. Kesabaran, gak ada yang lain. Kesabaran itu melatih diri untuk menanti dengan perilaku yang baik sekalipun belum dijawab sama Tuhan. Ini untuk membentuk kesetiaan kita. Ada 3 macam sabar. Sabar sama doa yang belum dijawab-jawab sama Tuhan, itu namanya iman. Sabar sama orang lain ketika orang lain nyebelin luar biasa, itu namanya hormat. Sabar sama keluarga, itu namanya cinta. Nah kita tuh kadang-kadang gak sabar. Itulah sebabnya kita harus belajar. Kalau Tuhan belum jawab doa kita, Tuhan sedang menolong kita punya otot rohani yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Ya. Pada akhirnya dengar dengan baik, Tuhan gak cari kok seberapa seringnya kamu pelayanan. Yang Tuhan cari nanti pada saat kedatangan yang kedua kali, adakah iman di bumi ini? Cuman itu yang dicari Tuhan. Kita mana bisa punya iman sih kalau kita gak sabar menunggu jawaban doa kita. Nah kita belajar sama-sama. Yuk bilang sama-sama saya, ikuti saya yuk. Orang beriman menaruh hormat pada sesama dan membuktikan cinta pada keluarga. Nah yang datang bareng keluarga sekarang coba nengok sebelahnya. Bilang I love you gitu ya. I love you.
Nah oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar ya. Pemulihan rumah pikiran tadi yang pertama kan supaya kita dijadikan dari KBBI kembali baik, kembali sehat. Yang kedua adalah supaya kita sembuh dari luka. Yang ketiga adalah supaya kita menjadi baru. Nah kita mau baca sama-sama ya. Menjadi manusia baru di Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Karena ini gak bisa kebuka besar, Anda buka di Alkitab Anda. Saya taruh lagi pulih itu artinya kembali baik, sehat. Pulih itu artinya sembuh dari luka. Pulih itu artinya menjadi baru. Kita sama-sama baca ya ayatnya yang ke-17. Yuk 3, 2, 1. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 17 ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tuh. Makanya sekarang adalah tahun paradigma yang baru. Karena kategori dari pikiran yang sia-sia sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Itu bukan kita. Kita mengenal Allah kita. Amin. Kita tahu Allah kita gak pernah terlambat. Kita tahu Allah kita gak pernah lebih cepat. Amin. Kenal banget sama gayanya Tuhan menjawab doa kita. Lanjut ke ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bodoh itu dalam bahasa aslinya adalah orang yang tidak berpengalaman. Enggak semua dari kita punya pengalaman, betul? Tetapi kedegilan artinya udah tahu tapi enggak dibuat. Makanya selain enggak berpengalaman, kalau dia kombinasi sama udah tahu tapi enggak dibuat, ini berat rupanya. Ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala apa? Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Serakah ini maksudnya di sini adalah orang yang mudah sekali kebablasan. Anda diberkati kebablasan. Lupa pikirin perkara yang di atas. Bajunya nambah lagi, berliannya nambah lagi, rumahnya nambah lagi, mobilnya nambah lagi. Boleh gak Jina? Boleh tapi gak bisa kebablasan. Serakah adalah kebablasan. Anda yang gak kontrol makan, serakah. Saya dulu 112 kilogram. Mengapa saya weightlifting sekarang? Karena saya tahu itu keserakahan. Gak bisa kontrol makannya. Makin makan lagi. Setelah saya weightlifting saya turun 24 kilo. Saya mulai fasting, 1 hari saya cuma buka jendela makan saya 4 jam. Bisa tuh. Kalau dulu, waduh gak bisa. Tidur aja saya mimpi makan. Boro-boro saya suruh puasa, enggak bisa. Disuruh puasa sama gereja, puasa raya. Hamba Tuhan loh ya. Hah? Puasa lagi, belum tahu kebermanfaatannya. Taat? Enggak juga. Yang lain puasa buka jam 6, saya buka jam 12. Ini saya telanjangin diri nih sekarang. Belum tahu kebermanfaatan, sama seperti tadi. Masih disuruh doa, masih disuruh baca Alkitab, masih disuruh. Belum tahu kebermanfaatannya. Setelah tahu kebermanfaatannya, enggak disuruh udah puasa sendiri. Hari begini enggak ada puasa raya hari ini. Tapi saya tetap puasa. Kenapa? Udah tahu kebermanfaatannya. Nah dalam hidup ketaatan itu terjadi di sana. Sekarang kita lihat sama-sama. Yang namanya kebablasan itu beda sama kebebasan. Manusia tuh diberikan kebebasan, betul? Makanya saya tulis di sini nih. Oke, saya tulis di sini kemerdekaan yang seharusnya bermakna kebebasan malah jadi kebablasan. Kalau udah kebablasan udah susah. Anda nggak bisa kontrol penggunaan uang, kebablasan. Anda nggak bisa jaga makan, kebablasan. Anda nggak bisa batasi pergaulan mana yang anak terang, mana yang anak gelap, kebablasan. Yang pacaran di sini, kebablasan tuh repot loh, saya kasih tahu. Semua yang kebablasan terjadi karena kebebasan sudah diberikan terlebih dahulu. Makanya bahasa Indonesia saya suka rada mirip nih kebebasan dengan kebablasan. Akhirnya pelonggaran-pelonggaran yang diberikan berubah menjadi pelanggaran. Ini kita kalau lagi bicara pemulihan rumah pikiran memang kalau dibongkar itu bicara tentang yang bablas-bablas sama yang melanggar-melanggar memang harus dibongkar sih. Dan kalau dibongkar emang berantakan, kelihatan gak enak semuanya. But again you don't need to look good, you just have to be real di dalam Tuhan. Amin. Nah sekarang kita lihat lagi yuk ayatnya yang ke-20. Anda lihat di catatan Anda karena di sini kecil ya. 20 yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Udah tahu kita udah 8 bulan dalam tahun paradigma yang baru. 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. 22.
Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, apa katanya? Harus tuh udah bukan opsi loh. Harus tuh udah wajib. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh, hati, dan pikiranmu. 2, 4 yang terakhir. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kita tahu bahwa tujuan akhirnya dari ketaatan kita itu menjadi manusia baru, betul? Buat apa sih Anda taat baca firman? Buat apa sih Anda taat masuk dalam doa fajar, doa puasa? Buat apa sih? Supaya kita betul-betul jadi manusia baru. Kenapa? Karena di dalam ayat emas di tahun ini itu ada salah satunya di dalam Filipi ya. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 itu bicara tentang ada kebermanfaatan yang luar biasa ketika kita taat sama Tuhan. Ketika kita nggak nengok lagi ke belakang. Yuk dibuka sama-sama yuk Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Belum tahu kan? Karena kan belum dipulihkan rumah pikirannya. Lanjut. Tetapi ini yang kulakukan. Aku apa katanya? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Yang lama-lama tuh udah gak dilihat lagi. Mengarahkan diri untuk menjadi manusia baru. Yang 14 yuk. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam, kalau kita tahu kebermanfaatan dari ketaatan kita itu panggilan surgawi, Anda pasti lakukan. Gak mungkin enggak. Kalau sampai Tuhan bilang bertahan dalam sakitmu, bertahan dalam kekuranganmu. Kalau kita tahu hasil akhirnya adalah panggilan surgawi, saya lakukan loh. Beneran. Enggak pakai ngeluh-ngeluh, enggak pakai drama-drama. Kenapa? Sebab itu yang saya mau. Buat apa sih kita memisahkan diri dari gelap? Buat apa sih kita memisahkan diri dari kehidupan dunia? Kalau ujung-ujungnya enggak masuk surga juga. Buat apa? Kejar itu makanya. Jangan nengok lagi ke belakang. Disebut panggilan surgawi, saya itu doa sama Tuhan. Tuhan ngejelasin panggilan surgawi gimana Tuhan? Mana sekarang model ibadahnya cuma 30 menit khotbahnya. Susah banget ngejelasin panggilan surgawi dalam 30 menit Tuhan. Kalau dia seminar sih gampang ngejelasinnya. Karena ada 70 menit, kalau 30 menit gimana cara ngejelasinnya? Dibangunin sama Tuhan jam 3 pagi. Tuhan tuh kalau bicara sama saya emang suka begitu tuh jamnya tuh. Jam 3 pagi dibangunin, terus gini, kamu kan punya banyak nama panggilan Gina. Akhirnya saya bikin slide ini. Nama saya tuh Gina Darmawan, tapi keluarga manggil saya pakai pelafalan J, makanya manggilnya Gina. Tapi tulisnya Gina bukan Jina. Biasalah ya suka begitu kan ya. Gayanya agak ke Inggris-Inggrisan gitu kan ya. Jadi bukan Instagram, sebetulnya Instagram. Sebetulnya gitu bacanya ya. Jadi saya dipanggilnya Gina. Saya udah tahu kalau orang panggil Gina itu berarti keluarga atau teman dekat. Tapi kalau orang-orang yang baru kenal karena saya member dari sebuah tempat pasti manggil saya Legina karena pakai nama KTP. Nama KTP saya tuh Legina bukan Gina. Jadi selama ini Gina tuh dipenggal, namanya Legina. Nah kalau saya ke Binus tempat anak saya sekolah, saya nggak dipanggil Legina, nggak dipanggil Gina, nggak dipanggil Gina. Saya dipanggilnya Mama Jemima, ibu dari Jemima. Nah ketika saya memeriksakan kehamilan, saya tidak dipanggil Ibu Gina, saya dipanggilnya Ibu Frans. Nama suami saya Frans. Jadi saya punya banyak sekali nama panggilan. Di sini juga banyak nama panggilan, Ibu Ola juga banyak, ada Ibu Ola, ada Ibu Iwan gitu ya. Ada Ibu Yolanda, betul? Ada. Kalau kami sih adik kakak manggilnya Peol. Jadi kita tuh punya banyak nama panggilan. Nah nama panggilan ini saya baru ngerti, iya ya Tuhan ternyata banyak ya Tuhan sudah memanggil kita tuh dengan berbagai panggilan-panggilan. Yang mana yang panggilan surgawi Tuhan? Yang mana yang spesifik yang Tuhan mau? Saya belajar ketika pertama kali saya dipanggil berbeda. Kalau ada yang panggil Bu Gina, saya nengok. Kalau ada yang panggil Bu Gina, saya nengok. Mama Jemima, saya nengok. Ibu Legina, saya nengok. Tapi ketika saya hamil Melisa, Tuhan ingatkan. Suster yang biasa periksa setiap bulan, biasa kalau udah hamil ke 7 bulan itu periksanya setiap bulan ya. Waktu usia kandungan saya 7 bulan, suster yang biasa ganti.
Lalu kemudian di usia 7 bulan, saya ingat waktu itu ke dokter Albert Lembong, dia bilang begini, Bu kayaknya setelah kita periksa nggak bisa deh melahirkan dengan normal. Jadi harus sesar. Waktu itu saya bilang boleh nggak dok normal, sebagai seorang ibu saya pengen banget ngerasain normal di samping saya nggak punya duit sebetulnya. Untuk operasi sesar. Jadi saya bilang dok boleh nggak jangan operasi. Dokter bilang kita akan usahakan tapi nomor satu keselamatan jiwanya ibu dan anak. Kalau sampai kita coba tapi nggak bisa, terpaksa memang harus operasi Bu, itu tindakan dari dokter. Makanya tanda tangan surat pernyataan. Disuruh tanda tangan surat pernyataan, dilampirkan KTP, ini zaman dulu ya. Saya dari Tebet, suami saya dari Harmoni. Saya bilang ini harus suami istri ya yang tanda tangan, harus. Oke, saya kasih KTP saya duluan, saya tanda tangan duluan, suami saya lagi on the way ke sini dok. Nanti disusul boleh nggak? Boleh. Nah saya tunggu-tunggu, suami saya lama sekali, zaman dulu nggak ada handphone-handphonean. Cuman bisa nunggu aja, udah tahu dia berangkat dari kantor tapi belum sampai. Singkat cerita, sampailah suami saya, karena dia tahu telat, dia langsung masuk ke ruangan dokter. Sementara saya nunggu di luar, kan nggak ada handphone. Yang mau diperiksa kan saya ya, bukan suami saya kan. Jadi susternya panggil, oh iya Pak KTP Pak. KTP, langsung dicatat KTP suami saya. Susternya yang baru keluar, Ibu Ade, Ibu Ade, Ibu Ade. Ibu Ade, saya di luar nunggu aja lama banget sih. Terus saya lagi lihat gini nih Bu Ade kalau nggak ada apa gua aja yang masuk ya, gantiin Bu Ade ya. Nanti Bu Ade nyusul, Bu Ade, susternya panggil. Sampai susternya deketin saya bilang, Bu Ade. Saya baru nengok, hah saya? Nama KTP suami saya memang Ade Nugraha Sugiyarta dalam kurung Frans. Cuman kan saya nggak pernah berasa bahwa saya pacaran sama Mas Ade ya dari dulu ya. Jadi waktu dipanggil Bu Ade saya juga nggak nengok. Itulah sebabnya kita tahu sekarang di situ Tuhan bicara yang warna merah. Kedekatan hubunganmu dengan yang manggil itu menentukan kejelasan panggilanmu. Selama ini belum jelas panggilan hidup kita apa? Gak deket sama yang manggil. Sorry ya, kalau deket sama yang manggil, tahu waktu dipanggil Bu Ade, itu suster gak kenal sama saya karena susternya baru. Kalau suster yang lama enggak pernah panggil Bu Ade, udah pasti manggilnya Gina atau enggak Ibu Frans, pasti saya nengok. Tapi karena dipanggilnya Bu Ade, saya jadi gak nengok. Bagaimana kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan kejelasan panggilanmu di dalam Tuhan, amin. Nah kalau belum jelas gimana caranya, coba lihat kembali perjalanan iman Anda dan temukan di sana. Saya bikin gambar ya, seneng saya kalau kasih gambar tuh kenapa, karena lebih visual. Dalam kehidupan kita punya rencana dalam kehidupan kita, rencananya manusia. Tuh kayak gitu tuh, kalau bisa tuh ya lurus-lurus saja, udah gak ada yang belok-belok, lurus saja. Karena manusia senang sekali dengan perjalanan instan yang menghasilkan zona nyaman. Itu kita. Buktinya di mana? Di zaman healing sekarang, dikit-dikit bilangnya healing ya kalau mau keluar kota, keluar negeri ya. Coba kita itu pasti pinginnya yang nyaman. Hotel udah tersedia, akomodasi beres, betul? Kita itu secara natural pingin perjalanan hidup kita nyaman. Tetapi yang namanya rencana Tuhan itu tidak bicara tentang perjalanan instan loh. Yang namanya rencana Tuhan bicaranya tentang perjalanan iman. Dia akan menghasilkan pertumbuhan. Ada ups and downs, baru naik dikit Tuhan. Baru dikit banget naiknya udah turun lagi. Baru dapat bendera kemenangan udah mesti manjat lagi, nyebur lagi setelah itu Tuhan. Siapa yang pernah ngalamin hidup seperti ini, ups and downs? Bersyukurlah sebab iman kita lagi dibuat kuat sama Tuhan. Amin. Nah waktu Anda lihat rencana Tuhan itu adalah untuk membuat kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Makanya tadi saya cerita, aduh gak kurang-kurang 70, 100. Kemarin udah dibilang, C, manggil saya Cece ya. C, besok kita coba 102 ya. Udah panas duluan, saya baru dengar 102-nya belum diangkat. Tapi saya percaya kalau Tuhan tahu kita kuat, kita pasti sanggup untuk menanggungnya. Amin. Nah oleh sebab itu kita lihat sama-sama Roma 8 ayat 28, ada ayatnya di sana kecil, Anda baca di dalam Alkitab Anda. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk sakitmu, termasuk keuanganmu, termasuk keharmonisan rumah tanggamu, segala sesuatu termasuk pandemi. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Bu Ade. Bagi mereka yang terpanggil, kenal waktu suara Tuhan memanggil.
sesuai dengan rencana Allah. Kalau dilihat begini, saya mau tanya, cepetan mana menurut Anda? Cepetan yang ini atau cepetan yang ini untuk sampai kepada kedewasaan iman? Lurus ya, secara logika ini mestinya jauh lebih cepat sampainya. Enggak masuk akal Jin, orang dia lurus, dia naik turun udah pasti dia lama. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Kalau melihat udah pasti yang ini. Jangan percaya karena melihat. Saya kasih lihat scientific proven-nya ya buat Anda ya. Kita lihat sama-sama yuk, dibantu klik yuk. Dari belakang dibantu klik, lihat ya. Yang lurus sama yang naik turun, lebih cepat mana? Lagi, yang lurus, situ deh kalau mau kehidupan yang nyaman-nyaman. Kalau kehidupan gak nyaman ada gravitasi, engkau dibuat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekali lagi diklik lagi yuk. Lihat ya. Kalau engkau hidup karena melihat, dipikir yang ini lebih dewasa. No, justru karena Anda mengalami ups and downs dalam hidup, Anda sampai duluan dalam kedewasaan iman. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jangan pernah takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Next slide diklik yuk. Saya percaya tidak akan ada pertumbuhan di dalam zona kenyamanan. Enggak pernah ada. Dan sebaliknya enggak pernah ada kenyamanan ketika kita ada dalam zona pertumbuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tundukkan kepala bersama. Bapa di dalam surga, hamba selesai. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal. Kami mau Tuhan untuk merelakan hati kami keluar dari zona nyaman. Kami tahu ada ups and downs dalam hidup. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu porsi kami gak pernah terlalu besar Tuhan. Porsi kami gak pernah terlalu kecil. Engkau gak pernah terlalu cepat. Engkau gak pernah terlalu lambat. Sesuai dengan porsimu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur. Kalau kami belum mengerti bahwa kami punya panggilan tertinggi dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kedekatan hubungan kami dengan Engkau itu belum memberikan kejelasan Tuhan. Kalau hari ini kami belum taat karena kami belum lihat kebermanfaatan. Kami masih harus dipaksa baca firman. Kami harus ditegur untuk berdoa. Kami harus disindir untuk masuk dalam hadirat. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami belajar Tuhan lewat ketidaknyamanan. Lewat sakit penyakit. Lewat kesulitan keuangan. Lewat ketidakharmonisan keluarga. Lewat impian yang belum tercapai. Kami tahu kami lagi dibuat kuat sama Tuhan. Dan untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami hidup bukan karena melihat itu semua. Tapi kami hidup karena percaya akan firman-Mu. Sebab pada akhirnya yang Engkau cari hanyalah iman Tuhan. Sabar menunggu sampai doa kami dijawab. Itulah iman percaya kami. Kami tidak hidup karena melihat. Tapi kami hidup karena percaya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hiri ala bayasi, narala mau yarala bayasi. Kalau engkau temukan di siang hari ini, ternyata masih suka hidup karena melihat. Yuk kita renovasi yuk pikiran kita. Relakan dia dibongkar, relakan dia berantakan. Supaya bisa dipulihkan Tuhan. Kalau engkau menemukan Tuhan 3 tahun ini aku terlalu banyak melihat, aku khawatir Tuhan. Aku lupa bahwa aku hidup seharusnya bukan karena melihat. Aku hidup seharusnya karena aku percaya. Kalau dalam 3 tahun ini engkau merasa masih dipaksa untuk masuk dalam hadirat. Masih dipaksa untuk betul-betul punya waktu pribadi dengan Allah. Masih dipaksa untuk menghabiskan baca Alkitab. Bertobat yuk. Bilang sama Tuhan, Tuhan renovasi aku Tuhan. Bongkar aku Tuhan. I don't need to look good. I just have to be real di dalam Tuhan. Gak apa-apa berantakan, gak apa-apa terlihat jelek. Sebab engkau tidak pernah menginspirasi dari kesempurnaanmu, gak pernah. Engkau selalu menginspirasi dari kekuatanmu ketika menghadapi ketidaksempurnaan. Bilang sama Tuhan, Tuhan kalau selama ini aku ngambil keputusan lewat perasaan yang sifatnya cuma mampir. Aku lupa bahwa aku gak boleh ambil keputusan permanen di saat aku mengalami yang sementara Tuhan.
Ketika engkau sakit, itu sementara. Jangan ambil keputusan permanen bahwa Allah tidak mengasihimu. Ketika engkau ditinggalkan, saya kasih tahu ya, itu sementara. Jangan ambil keputusan permanen. Ketika keuanganmu sedang turun, dengar dengan baik, itu sementara. Jangan ambil keputusan permanen dan mengatakan, Tuhan kau tidak memberkati aku. Kalau engkau orangnya dan melihat terlalu banyak selama 3 tahun ini. Dan mulai putus asa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan renovasi aku bertobat di hadapanmu Bapa. Aku minta ampun karena aku hidup terlalu melihat keadaan. Aku lupa aku harus hidup karena percaya. Aku hidup karena kebermanfaatan firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Mari bawa buah pertobatanmu. Dan katakan sama-sama, sebab aku percaya bukan karena melihat. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya, masing-masing berdoa sama Tuhan. Itu hatimu, Allah yang akan merenovasi. Masing-masing pribadi minta ampun sama Tuhan. Dan buat komitmen baru. Bilang, Tuhan, mulai hari ini aku mau berhenti hidup karena melihat keadaan. Mulai hari ini, menutup minggu terakhir di bulan Agustus ini, aku mau hidup karena percaya. Aku mau taat sesungguhnya 100% kepada Tuhan. Karena aku tahu kebermanfaatannya ada di sana. Aku mau mengejar panggilan surgawi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku tidak akan pernah bisa membatalkan panggilan surgawi ini. Aku kejar Tuhan. Aku gak akan lihat ke belakang. Aku gak akan lihat lukaku yang lama. Semua bekas luka adalah bukti bahwa engkau telah berjuang. Dan itu cukup. Jangan nengok lagi ke belakang. Dan katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Yes Lord. Bukan karena yang selalu digenapi. Makasih Tuhan. Melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena
firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sungguh memerdekakan kami. Betapa hati dan pikiran kami harus dirombak Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati dan pikiran seperti-Mu. Memiliki pandangan dan perspektif Allah di kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah ditabur dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan itu menjadi rema dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Ibu Gina Tuhan. Kami percaya ada pengurapan Allah, otoritas visi misi yang baru Tuhan Kau sampaikan lewat Ibu Gina Tuhan. Kekuatan, inspirasi dari Tuhan, kesehatan, bahkan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang, bagi ribu-ribu jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sucikan, kuduskan kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menikmati waktu Tuhan, menikmati kairos Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, materaikan segala kebenaran firman kami menjadi roh yang baru, menjadi kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan memberi Tuhan lewat apa yang kami punya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau sucikan, kuduskan apa yang kami tabur Tuhan menjadi dupa yang harum, memberkati gereja-Mu Tuhan dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami tahu yang hadir bukan kebetulan kalau kami mendengar firman-Mu, karena ibadah adalah mengandung janji ya Tuhan. Kami menerima janji Tuhan, kami mau belajar dari setiap proses yang kami lewati ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau menjadikan kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Gina Darmawan, atas firman yang disampaikan. Biarlah pengurapan Tuhan terus ada atas hamba-Mu Tuhan, di dalam pelayanan dimanapun Tuhan memberkati, juga keluarganya Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga buat gereja di tempat ini, GBI Wow. Tuhan biarlah lewat wadah ini di gereja ini kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gembala kami Bapak Iwan dan Ibu Ola. Tuhan berkati dalam pelayanan, Tuhan berkati dalam keluarga, usaha apapun Tuhan buat berhasil dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini juga Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Kau tolong. Tuhan Kau berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bukakan tingkap langit dan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. All around, everywhere I look, your love is all around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes,